Bagaimana sikap kita ketika realita itu bertolak belakang dengan iman kita? Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan ketika realita itu berlawanan, bertolak belakang dengan iman kita. Yang pertama, sikap kita yaitu hadapi. Jangan lari atau menyerah. Ya, ketika iman kita berlawanan dengan realita kita, kita jangan menyerah. Lalu kita bilang, ah sudahlah, memang Tuhan nggak bisa tolong saya. Memang saya orang ini, saya memang terlahir sebagai orang yang selalu gagal. Saya terlahir memang sebagai orang yang layak untuk alami hal-hal yang tidak baik. No, jangan lovers of God. Ketika Anda sedang hadapi realita yang bertolak belakang dengan iman percaya Anda, hadapi. Jangan lari atau menyerah. Sikap yang kedua, tetap percayai Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5 berkata. Ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita hadapi realita yang bertolak belakang dengan iman kita, please sikapi dengan sikap yang kedua, yaitu percayai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bersukacita dan mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika realita bertolak belakang dengan iman kita, please tetap bersukacita dan mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur, itu menandakan kita mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan apa? Mempercayai Tuhan mau dan mampu menolong kita. Seringkali kita berkata demikian. Aku percaya Tuhan mampu tolong saya. Tetapi problemnya, apakah Tuhan mau tolong saya? Mari, mari. Mari percayai, lovers of God, bahwa Tuhan kita itu mampu dan mau menolong kita. Karenanya, yuk mari, ketika realita bertolak belakang dengan iman kita, tetap bersukacita dan mengucap syukur. Tetap berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya, kenapa? Karena dengan kita bersyukur, kita akan sepertinya gini, kita bilang, Tuhan, aku tetap percaya Engkau mampu dan mau tolong saya. Ketika Tuhan dengar seperti itu, hatinya akan semakin kuat, semakin mempercepat menolong kita. Amin. Ya, bersukacita dan mengucap syukur. Yang keempat, bersabar dalam penderitaan. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seringkali ketidaksabaran kita dalam menanti jawaban Tuhan membuat kita menyerah. Ya kan? Dan akhirnya kita kehilangan jatah jawaban doa kita. Nah, kata sabar di sini dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar dalam ayat ini, kata Yunani yang digunakan adalah hupemeno, yang memiliki makna berani menanggung dengan sabar dan tenang. Artinya ketika realita kita masih bertolak belakang dengan iman kita, mari bersabar. Bersabarlah persaudara. Ya, karena ketika kita tidak sabar, membuat kita menjadi keluar dari skenario Tuhan, membuat kita jadi kehilangan apa yang sebenarnya Tuhan sudah mau jawab doa kita. Contoh, 1 meter lagi adalah garis finish, tetapi ketika kita, udahlah, nggak nyampe-nyampe nih garis finish, padahal tinggal 1 meter lagi.
lalu membuat kita, sudahlah, 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 kita berbelok. Apakah kita mencapai garis finish? Tidak. Mari ketika realita bertolak belakang dengan iman, tetap bersabar dalam penderitaan. Tetap bersabar dalam pergumulan kita. Ya. Yang kelima, bertekun dalam doa. Tadi dikatakan Roma 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa artinya? Artinya ketika realita bertolak belakang dengan iman, mari tetap berdoa. Jangan berkata, sudahlah, karena kayaknya memang Tuhan nggak mau deh tolong saya. Karena kayaknya Tuhan nggak mampu deh tolong saya. No, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Ya, kata bertekun dalam doa di sini, kata bertekun menggunakan kata Yunani adalah proskartereo. Punya makna, salah satu maknanya adalah menunggu terus-menerus. Apa artinya bertekun dalam doa? Artinya dalam doa kita menggedor Tuhan dan kita nunggu jawaban doa kita. Jadi ketika kita berkata bertekun dalam doa, itu bukan pasrah. Tetapi kita terus berkata, Tuhan, come on, Tuhan, come on, do something for me. Ya, ya, menunggu apa? Menunggu Tuhan jawab pergumulan kita. Ingat, push, pray until something happen. Kapan doa itu kita selesaikan? Ketika Tuhan sudah jawab pergumulan kita. Yang terakhir, sikap yang terakhir, yaitu tetap memperkatakan janji Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini maupun sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan pernah tolong Anda, lovers of God, Tuhan dapat tolong Anda lagi hari ini. Dan Tuhan pun dapat tolong Anda hari esok. Bahkan sampai selama-lamanya. Ya, karena Yesus tetap sama, maka kita dapat percaya kalau Tuhan mau dan mampu menolong kita kapanpun kita membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Amin. Amin, lovers of God. Memang tidak mudah ketika iman kita diperhadapkan bertolak belakang dengan realita. Memang tidak mudah. Tetapi Tuhan izinkan itu untuk melatih agar kita punya iman yang kokoh, iman yang persisten, iman yang gigih. Dan dengan kadar iman seperti ini, Tuhan disukakan. Tuhan suka dengan kadar iman kita seperti ini. Amin, lovers of God. Haleluya, haleluya. Apa yang bisa kita simpulkan? Yakobus 2 ayat yang ke-17. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, lovers of God, yuk kita mungkin pernah belajar akan teori tentang iman. Tetapi ketika kita hadapi pergumulan, mari tetap miliki iman itu. Amin. Ketika Tuhan berikan rema, berdiri dan bergerak berdasarkan rema yang Tuhan beri. Ketika Anda lakukan itu, boom, miracle terjadi. Boom, Tuhan jawab pergumulan Anda. Ya, ada satu action, ada satu action. Mungkin lovers of God pernah ingat kisah wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia berkata, aku sudah dengar eh, Tuhan Yesus dapat lakukan banyak mujizat. Iya kan? Lalu dia berkata begini dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, aku akan sembuh. Coba renungkan lapas Afgan. Dia punya iman Yesus dapat menyembuhkan sakitnya. Tetapi kalau dia tidak disertai perbuatan, dia tetap di rumah, tidak berani keluar dan menghampiri Yesus untuk menjamah jubahnya. Yuk renungkan. Apakah imannya itu membawa kesembuhan? Tidak. Jadi ketika iman Anda dihadapkan
dengan realita yang bertolak belakang. Lakukan apa yang Tuhan berikan sesuai dengan rema. Tetap miliki iman yang kuat. Tetap miliki iman yang kokoh. Karena lewat iman itu, Tuhan berikan jawaban doa dan pergumulan Anda, lovers of God. Haleluya, haleluya. Saya akan tutup dengan asik-asik duduk di taman, bangkunya di jalan rata. Jangan pernah tinggalkan iman, karena Tuhan pasti tolong kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ini manaku.